Di mana lagi senjatanya? Ya Allah Pak, saya kalau tahu juga saya kasih tahu. Iya, di mana lagi selain ini? Di mana? Enggak tahu Pak, saya tidak tahu. Setelah sekitar 3 jam, operasi yang digelar Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dinyatakan selesai. Tapi pekerjaan polisi belum berakhir. Masih ada kelompok-kelompok terduga pelaku tawuran yang belum tertangkap. Enggak pasti kamu tahu di mana? Demi Allah dia tahu. Saya kalau itu kok Yayat. Yayat tuh. Yayat. Mana? Ya, maaf ya. Pak. Kelompok-kelompok pelaku tawuran ini menggunakan media sosial untuk saling menantang demi mendapatkan pengakuan. Kita terdapat beberapa akun Instagram, terdapat video provokasi, memancing kemarahan lawan, mencari lawan, mengundang tawuran dan beberapa titik yang kami identifikasi perlu langkah tidak lanjut untuk mengungkap geng-geng ini untuk memastikan tidak ada lagi aksi-aksi tawuran yang melukai, bahkan ada korban jiwa. Tadi ada salah satu DPO yang korbannya meninggal. Bang, di antara pelaku yang diamankan ada yang di bawah umur nggak Bang? Sementara kami akan cek, kita akan cek dari akte kelahiran dan Para terduga pelaku kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Dari operasi di Gang Macan, polisi mengamankan 15 terduga pelaku tawuran, barang bukti berupa belasan senjata tajam, sabu 1 klip, dan alat penghisap sabu. kami mengidentifikasi ada kurang lebih 6 titik rawan yang memerlukan langkah-langkah intervensi terhadap situasi tersebut. Beberapa kelompok geng motor, kemudian kelompok tawuran, kejahatan jalanan yang lain, curanmor, pencurian dengan kekerasan, kemudian pencurian dengan pemberatan terjadi di kurang lebih 6 titik ini. Menghadapi dan memasuki tahapan pemilu, tentu situasi di Jakarta Utara ini harus kami kelola dengan sebaik-baiknya. Sebagai pengemban fungsi penegakan hukum, di bawah naungan Satgas Penegakan Hukum, Satreskrim kemudian melakukan kegiatan, operasi kejahatan jalanan, operasi penegakan hukum yang menyentuh kelompok-kelompok yang kami anggap berpotensi untuk mengganggu jalannya penyelenggaraan tahapan pemilu. Di antaranya geng motor, pelaku tawuran, curanmor, dan kejahatan jalanan yang sangat meresahkan masyarakat. Tadi itu kurang lebih 110 personil kami kerahkan untuk melakukan operasi secara terpadu. Dari hasil operasi yang kami lakukan di Gang Macan, wilayah Cilincing, Jakarta Utara, kami berhasil mengamankan 15. Anak-anak muda dapat kami kelompokkan, ada yang terlibat sebagai DPO kasus pembunuhan. Kasus kekerasan bersama-sama mengakibatkan korban meninggal. Ada juga pelaku tawuran, geng motor. Kemudian ada juga pelaku curanmor. Yang teridentifikasi menjadikan lokasi Gang Macan ini sebagai tempat persembunyian. Warga masyarakat mengenal tempat Gang Macan ini sebagai basis persembunyian dan peredaran narkoba. Beberapa kali satuan tugas dari instansi lain juga melakukan kegiatan di sana. Dari pemetaan kami 2 bulan terakhir kami melakukan operasi kejahatan jalanan dengan berbagai inovasi yang digagas Pak Kapolres, Pak Kabak Op, melakukan operasi razia
skala besar, kemudian operasi kejahatan jalanan di 6 titik, 6 polsek, kami berhasil mengamankan beberapa pelaku. Dari motif yang kami dalami, sebagian besar adalah yang paling menonjol adalah ingin terkenal, ya, mencari popularitas, ingin dikenal sebagai kelompok geng, sebagai personal yang berani, yang tidak kalah dengan kelompok yang lain. Jadi itu yang dominan. Ada juga motif ekonomi, ya, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan makan, minum dari kelompoknya, ya, bertahan hidup, ya. Motif ini juga kami temukan dalam kelompok pelaku kejahatan jalanan ini, ya. Juga motif ekonomi yang lain. Memang mereka terbatas, berkekurangan dari sisi ekonomi. Kemudian kurangnya perhatian orang tua juga kami temukan dalam motif kasus ini, ya, sehingga ada beberapa pelaku yang kami temukan, ya, kurang perhatian dari kedua orang tua, baik bapak maupun ibunya. Juga pihak sekolah kami harapkan juga berkontribusi dalam memecahkan persoalan, ya. Anak-anak yang kurang lebih 30% ini adalah pelajar. Di plastik hitam tadi. Ini. Iya ini. Hei, lu ini doang kan? Apa lagi? Wah, Gak ada. Pak, saya korban Pak. Diam dong. Pokoknya apa lagi? Lu pakai juga. Jelas, emang nggak? Beberapa peristiwa yang kami temukan, ya, seperti kejadian tawuran di beberapa TKP, ya, ada di Koja, ada di Tanjung Priuk, kemudian Cilincing, ya, kemudian TKP Pademangan, ya. Beberapa di antara pelaku aktif ini ternyata positif mengkonsumsi narkoba, ya, sabu, ada ganja, kemudian ada juga aktif mengkonsumsi minuman keras. Ya, tentunya ini menjadi salah satu faktor juga yang menjadi penyebab, ya, perubahan perilaku, emosi, ya, pelaku untuk lebih berani melakukan penyerangan, ya, atau melukai, ya, lawannya, ya, lawan tawuran dan lawan aksi kekerasan akibat dari narkoba dan minuman keras. Dari mana mereka dapat narkoba? Kami mengidentifikasi sebagian berasal dari 2 lokasi ini. Ada di Bonpis, ya, di Kampung Bahari, ada juga yang bersumber dari Gang Macan. Nah, terhadap kelompok 15 orang ini yang masih kami terus dalami sampai hari ini, kita akan juga lakukan pemeriksaan urin, ya, terhadap mereka, apakah ada kecenderungan faktor narkoba ini menjadi salah satu penyebab, ya, timbulnya keberanian pelaku untuk melakukan aksi. Polres Metro Jakarta Utara bertekad menekan angka kriminalitas yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tekad itu diwujudkan dalam operasi skala besar bersifat rahasia. Selain kita mengidentifikasi secara langsung, ya, kelompok, kemudian subjek, individu, pelaku, menemukan alat, ya, pada saat rahasia, menemukan kunci T, menemukan kendaraan hasil curanmor, ya, dapat memetakan kelompok ini secara baik. Ini intervensinya sangat mengena.